Oke, saudara, terima kasih. Hari ini tuh menarik buat saya, di mana kalau kita ngomongin tema bulan ini adalah servant heart, atau bahasa Indonesianya itulah hati hamba. Hati hamba yang Tuhan cari, sehingga kita harus tahu juga motivasi apa yang baik buat kita ketika kita punya hati hamba ini. So, boleh dibuka slide-nya. Oke, kalau kita ngomong soal hati hamba ini, saya bilang bahwa ini identik sekali dengan satu kata, yaitu melayani. Nah, sama seperti yang Pastor Semi waktu itu juga di awal bulan, bahwa dia ada mengutip satu ayat ini, yaitu di Matius 20 ayat 28. Saya coba untuk lebih ke satu ayat ini dulu ya, saudara. Gitu, di mana saya bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi secara prinsip bahwa kita tuh juga melihat teladannya Yesus gitu. Kenapa sih Yesus dengan strata yang kita bisa bilang bahwa itu adalah Tuhan, tapi dia mengatakan hal ini tuh menjadi sesuatu yang penting. Dan di mana dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Namun, untuk kita bisa mengerti sebuah definisi soal melayani, saya rasa kita perlu tahu juga definisi melayani ini seperti apa. Next. Arti kata melayani ini, kalau kita melihat dari KBBI ini, kita bisa lihat bahwa artinya adalah membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, atau meladeni. Kedua juga bisa jadi menerima, menyambut ajakan. Nah, kalau kita melihat dari pengertian bahasa Indonesianya sendiri, saya rasa kita bisa melihat gitu, melayani ini bisa ada konteks positif, ada juga konteks negatif gitu, di mana kalau positifnya kita membantu orang, tapi kalau menerima, menyambut ajakan, kadang-kadang juga bisa jadi negatif gitu. Tapi apa yang mau kita bahas di sini adalah dari sisi Bible, di mana kalau menurut Alkitab bahwa bahasa Yunani melayani adalah diakoneo, yang artinya to be a servant dan attendant. Jadi secara prinsip melayani ini adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Jadi kalau kita mau bicara soal melayani ini, saya rasa sesuatu yang penting, di mana kalau kita punya hati hamba, kita juga harus mengerti. Karena gini, kalau saya discuss waktu itu sama Kak Semi juga gitu, bahwa melayani ini adalah buah dari kebaikannya Tuhan gitu. Kita mengerti tentang kebaikannya Tuhan, makanya kita melayani. Nah, kita pun juga hidup dalam sebuah tatanan hidup ini, kita tuh juga mengikuti ada yang namanya aturan dan lain-lain, tapi kita juga mengikuti sebuah teladan. Nah, salah satu teladan yang menurut saya yang patut kita contoh, ya pastinya Yesus gitu. Dan saya yakin dan percaya kita juga mau melayani dengan dasar yang benar gitu. Sebelum kita ngebahas soal melayani ini, tapi ada baiknya juga kita untuk membaca satu perikop ini, sehingga kita tahu kenapa sih Tuhan mengeluarkan statement ini gitu. Yesus mengeluarkan statement ini gitu. Sehingga kita bisa tahu apa sih yang jadi dasarnya. Kita baca sama-sama saudara ya, di Matius 20 ayat 20, yaitu maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Jadi kalau berdasarkan ayat firman Tuhan ini, ada ibu dari anak-anak Zebedeus itu datang ke Yesus untuk meminta sesuatu kepadanya. Kedua adalah, kita baca yang ayat 21, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, saya percaya di dalam ayat ini bahwa ibu ini memiliki privilege, di mana dia bisa ketemu Tuhan Yesus, dia bisa ketemu Yesus, dan dia boleh mengutarakan keinginan dia. Nah,
Tapi kalau kita coba melihat dari apa yang dikatakan ibu ini, kita bisa lihat bahwa gini, pasti ada sebuah dasar menurut saya untuk dia ngomong permintaan dia. Saya rasa pasti dasarnya adalah privilege itu. Privilege itu dia punya kedekatan sama Yesus sehingga dia boleh minta itu, dan kebetulan juga Yesus nanya gitu. Kalau nggak ada nanya mungkin saja dia tidak akan mengungkapkan pertanyaan. Tapi inilah privilege sebagai anak Tuhan. Saya rasa kita tuh punya privilege untuk mengungkapkan sebuah keinginan kita. Namun kita boleh baca di ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kepadanya kami dapat. Kalau secara harafiah kita lihat di depannya ada cawan, ya wajar. Kita bisa kok minum bersama Yesus gitu. Tapi sebenarnya Tuhan mau ngajarin kita bahwa sebenarnya gini, saya percaya ada setiap permintaan kita pasti punya konsekuensi. Konsekuensi itu mungkin bukan konotasinya negatif ya, tapi maksud saya gini, konsekuensi itu setiap permintaan kita pasti akan ada konsekuensi yang mau itu positif atau negatif, semuanya konsekuensi gitu. Melakukan apapun pasti ada konsekuensinya. Nah, menurut saya Tuhan ngajarin bahwa gini, ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, kita harus tahu motivasi apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita tidak tahu motivasi kita terhadap apa yang kita minta, itu juga jadi sesuatu yang berbahaya. Kalau kita mau jadi kayaknya hebat sekali atau apa, motivasinya apa gitu. Kalau kita mau jadi besar dan hebat, untuk apa gitu. Dan itu motivasi itu yang kayaknya perlu kita garis bawahi. Penting buat kita mengerti bahwa sebuah keinginan pasti ada motivasi. Saya percaya bahwa ketika kita punya motivasi, kita punya keinginan, itu pasti ada sebuah tindakan. Saya percaya itu. Di mana kita punya motivasi yang benar, keinginan kita jadi yang benar, tindakan kita pun jadi yang benar. Jadi kita perlu menilik terkait motivasi kita. Nah, sama seperti yang tadi, bahwa bagaimana kalau kita melayani Tuhan, kita perlu tahu motivasi kita gitu. Motivasi kita tuh seperti apa, sehingga kita punya keinginan yang benar, maupun juga tindakan yang benar gitu. Itu yang menurut saya esensial dalam melayani gitu. Next-nya, di Matius 20 ayat 23, kita bisa baca sama-sama juga gitu. Bahwa Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Saya percaya bahwa ketika kita memilih untuk mengikut Yesus gitu, pasti ada yang tadi saya bilang, ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya dalam perjalanan kita itu, saya percaya tidak gampang gitu. Kalau gampang, menurut saya juga kita akan cepat juga meninggalkan Yesus gitu. Kalau kita tidak hidup dalam sebuah proses mengenal Yesus, maka kita tidak mengerti esensinya terhadap kita mengikuti Yesus gitu. Jadi kalau orang mengikuti sebuah proses demi proses bersama Yesus, up down-nya seperti apa, saya yakin iman percayanya selalu bangkit gitu dalam hidup kita, sehingga kita waktu kita mengikuti Yesus, saya yakin percaya itu nggak jadi ibaratnya dalam tanda kutip kaleng-kaleng gitu, sehingga kita benar-benar punya motivasi yang benar, tindakan yang benar, dan kita juga melayani dengan sesuatu yang benar gitu. Nah, sehingga motivasi yang benar membuat kita tahu dengan siapa kita menjalani proses ini. Ini penting buat saya. Penting buat kita semua mengerti bahwa ketika kita menjalani proses itu dalam buahnya kebaikannya Tuhan, ketika buahnya kita melayani Tuhan, kita tahu bahwa kita menjalani sebuah proses bersama Yesus. Sehingga apapun yang sudah kita raih bersama Yesus, kita yakin dan percaya bahwa kita tidak mudah juga melepaskan itu, karena kita tahu pegangan kita adalah bersama Yesus. Oke, kalau kita baca lagi selanjutnya di Matius 20 ayat 25. Nah,
Ini bagus sekali gitu. Kalau kita tadi bilang bahwa kita punya motivasi yang benar, habis itu juga kita punya keinginan yang benar, lalu kita juga memiliki tindakan yang benar. Nah, sebenarnya motivasi itu pasti membuat kita jadi tahu apa sebenarnya yang kita inginkan gitu. Nah, kalau ayat ini bicara di 25, kita baca sama-sama, bisa di slide saya juga. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara, kalau kita melihat bahwa sebuah pelayanan apa yang kita kerjakan, pasti gini, kita pasti punya keinginan untuk memperbesar kapasitas, memperbesar usaha kita. Nah, tapi saya mau tekankan di sini bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Fokus kita dalam melayani Tuhan seharusnya bukan kita yang semakin besar, tapi Yesus yang semakin besar. Tuhan Yesus yang semakin besar. Sehingga kita punya motivasi, di mana motivasi kita itu adalah motivasi pelayanannya gitu. Kalau kita beranggapan bahwa kitanya yang jadi besar, Tuhannya jadi semakin kecil, jadi fungsi motivasinya jadi nggak benar. Maka dari itu sangat penting buat kita untuk tahu motivasi kita untuk melayani. Kalau motivasi kita salah, menjadi keinginan kita salah, tindakan kita pun jadi salah gitu. Saya percaya setiap pelayanan pasti mengalami step demi step untuk menjadi dampak yang punya luar biasa. Saya percaya kalau orang dipercaya untuk melayani 1.000 orang dan 1 orang, menurut saya sama di hadapan Tuhan. Di mana ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani orang-orang tersebut, saya yakin dan percaya kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita itu sangat baik dan sungguh luar biasa, sehingga saya juga boleh memberkati orang lain. Sehingga motivasi kita melayani kita adalah karena kebaikan Tuhan yang sudah ada buat kita. Saya ingat banget perkataan di satu YouTube dari seorang pastor gitu, yang ngomong bahwa gini, kalau kita melayani Tuhan, itu tidak akan pernah equal sama dengan kebaikannya Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, ketika kita fokusnya sama Tuhan, dan kita kayaknya seakan-akan terus-terus ke Tuhan, sebenarnya tidak akan pernah equal, karena kita tidak akan pernah sama yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga buat saya kita perlu ada motivasi yang baru, yaitu motivasi melayani kita adalah karena ada kebaikan Tuhan buat kita, dan kita harus apa? Hati hamba itulah yang kita cari gitu. Sehingga apapun yang saudara lakukan hari-hari ini dalam melayani Tuhan, saya yakin dan percaya kita perlu motivasi yang benar. Di mana ketika hati hamba yang Tuhan cari ini adalah ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar dan di hadapan Tuhan, dan melayani orang-orang yang Tuhan sudah percayakan di sekitar kita. Penting buat kita semua mengerti bahwa seorang hati hamba pasti punya buahnya, yaitu melayani. Tapi paling penting, esensi dalam setiap melayani kita perlu tahu motivasi dalam diri kita. Kita tidak boleh memiliki motivasi yang menurut saya kalau kita mau membesarkan diri kita gitu. Secara manusia mungkin ya untuk kehebatan kita dan lain-lain, tapi menurut saya kita perlu punya esensi yang baik dan benar di hadapan Tuhan, di mana kita karena kita merasakan kebaikan Tuhan, kita juga boleh memberikan kebaikan Tuhan itu buat orang-orang yang di sekitar kita. Amin, saudara. Dan sedikit mungkin yang saya boleh share, saya coba hal-hal yang kayaknya bisa saya renungkan sehingga kita bisa tahu arti dalam melayani ini sendiri gitu. Kata-kata melayani ini saya suka dengan metode yang sebenarnya 5W 1H.
Jadi 5W1H ini bisa menjadi tips buat saudara juga. Sebenarnya kita tuh punya waktu untuk merenungkan arti pelayanan kita gitu. Ketika kita melayani Tuhan, apakah kita udah melakukan 5W1H ini? Pada dasarnya, W yang pertama adalah what, apa arti melayani buat saudara, itu penting sekali, seperti yang tadi saya katakan. Who, siapa yang saya layani. Penting banget kalau kita melayani orang lain, tapi karena kepuasan diri kita, saya rasa motivasinya harus dibenarkan gitu, dimana kita harus melihat bahwa karena kebaikan Tuhan, saya harus melayani orang lain. Jadi fokusnya ke orang itu, bukan kepada kitanya gitu. Ketiga adalah why-nya, kenapa saya melayani. Nah, itulah yang tadi saya bilang, motivasinya harus benar. Ketika kita punya motivasi karena kebaikan Tuhan buat kita dan menjadi buahnya yaitu melayani, itulah why-nya gitu. When-nya kapan saya melayani, kapanpun saya rasa setiap hari tugas kita harus tetap melayani gitu. 3 adalah where, di mana saya melayani, saya rasa skupnya cukup besar gitu. Bahwa kita nggak hanya kita ngomong bahwa melayani itu di gereja. Padahal sebenarnya di kantor, di rumah, di keluarga, itu juga bisa disebutkan melayani. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana cara saya melayani. Sedikit sharing saudara, waktu papa mertua saya itu dalam kondisi yang harus di rumah sakit, saudara percaya nggak percaya, saya itu kayak ngerasain sesuatu yang drop gitu, karena saya harus berpikir A, B, C, D, E, F gitu. Tapi setiap ada WhatsApp dari saudara-saudara, baik itu di grup, baik itu ada yang personal, ada yang nelpon saya, itu booster buat saya. Ketika saya ngalamin itu iman saya jadi bangkit. Jadi hal yang sesimpel itu saja, hanya menelpon maupun WhatsApp saya aja, itu bisa memberkati saya. Dan inilah yang mungkin bisa saya sharing hari ini, sehingga kita memiliki sebuah motivasi yang benar di hadapan Tuhan untuk melayani bukan hanya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang Tuhan sudah percayakan yang ada di sekitar kita. Itulah sharing saya hari ini. Mudah-mudahan ini boleh memberkati saudara dan kita boleh memiliki hati hamba, dan ketika kita punya hati hamba, buahnya yaitu melayani Tuhan dan melayani orang-orang selama. Amin saudara, semoga ini memberkati.